Ada orang dari Singapura telepon, katanya perutnya tertusuk-tusuk, sakit, mual, muter-muter. Setelah doain gimana? Udah enakan Pak, puji Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Yesus Tuhan yang ajaib. Kau berkarya di tempat ini saat ini. Kau berkarya saat ini Bang. Aku rindukan itu terjadi Tuhan. Umatmu mengalami kebangunan rohani. Umatmu mengalami kebangkitan iman. Sehingga umat yang ada di tempat ini tampil menang lebih daripada pemenang. Dapat menghancurkan setiap musuh-musuh. Menghancurkan setiap tembok-tembok.
surgaku. Haleluya. Kita akan satu lagi pujian membuka hati. Haleluya. Dan pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sama setiap kami Tuhan, supaya firman itu jatuh di tanah hati yang sungguh. Buka hati, jamaahmu berserah penuh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pastikan Anda semua ada di bait Allah, ada di ruang Maha Kudusnya Tuhan, dan pastikan Anda datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Dia, karena Dia satu-satunya Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Pandang kepada Dia, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat depan, jangan lihat atas, jangan lihat bawah. Lihat Yesus saja. Lihat Yesus saja. Haleluya. Oh Ramasakatakan. Saya percaya urapan-Mu sedang bekerja atas kami Tuhan, sehingga satu persatu kami dipulihkan, satu persatu kami disembuhkan, satu persatu kami dilepaskan, dibebaskan, dimenangkan oleh kuasa Yesus, sehingga semua kami yang hadir pulang dengan sukacita, karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat kami bersukacita, itulah yang membuat kami bergembira di dalam Kristus Yesus. Karena kami bukan sedang beragama, kami sedang beryesus. Kami bukan sedang di rumah berkumpul-kumpul, tapi kami ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu bekerja
atas hambamu dan atas jemaatmu yang hadir pada hari ini, sehingga tidak satu pun kami yang datang dengan sia-sia. Semua kami menerima mujizat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Semua yang hadir menerima mujizat. Oh ya bahaya bahola hataka mayomurolo busaka barala basanda bah. Tuhan Yesus, tutup bungkus hambamu dengan darah. Sembunyikan hambamu belakang salibmu, kemuliaanmu nampak di wajahku. Terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku. Kuasa Tuhan nyata dalam setiap gerak-gerik dan ucapan yang kusampaikan, sehingga semua kami yang hadir menikmati Tuhan pada hari ini. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh tritrual beserta kata-kata udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah pada hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dipagari, dijagai Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini, atas kami. Mulai hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya kami tetap dalam perlindungan Tuhan di tempat ini, karena kami tahu ini tempat bukan punya organisasi, ini tempat juga bukan punya pribadi, bukan punya kelompok, ini tempat milik Yesus. Tidak ada satupun kami pun yang punya tempat ini, hanya Yesus yang punya tempat ini. Karena itu kami bersyukur kami ada di tempat yang tepat. Oh ya hadahulah masih karunia roh Engkau impartasikan bagi umatmu, bagi jemaatmu, sehingga mereka bisa melayani Tuhan di luar sana. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang mulia. Haleluya. Kurang semangat, yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Yel-yel kita bergelora, bergairah, bersemangat, berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak gentar, tetap maju di dalam Yesus. Kami hidup, kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Tuhan. Kami menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Saudara, setiap hari Minggu pesta anak domba Allah di tempat ini ya sudah hampir penuh ya. Sedangkan Kamis malam aja banyak seperti ini yang hadir. Hari Minggu berdatangan orang dari mana-mana. Luar biasa. Tempat ini mulai dikenal banyak orang karena ada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saudara, kemarin ada orang datang ya karena istrinya sakit. Kita doakan di mobil. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan. Saya pikir dari mobil suruh pulang aja gitu, ya kan? Karena apa? Karena kan kita sudah mulai ada nilai tertentu gitu. Jadi nggak perlu masuk, cukup di mobil. Haleluya. Tadi orang dari Singapura telepon, katanya perutnya tertusuk-tusuk, sakit mual, muter-muter. Setelah doain gimana? Udah enakan Pak, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, dia datang, terus bincang-bincang, kurang selesai, kurang beres. Akhirnya saya bawa ke kamar. Dia merasa dihormati ya. Dia seorang advokat, seorang loyal. Saudara, saya tahulah pola pikirnya seorang loyal ini, seorang advokat ini, saudara. Yang luar biasanya, dia katakan gini kepada saya di pertengahan pembicaraan kami. Saya sangat berterima kasih Pak. Istri saya sudah baikan dan saya sudah dipulihkan. Hati saya, hati istri saya, keluarga saya. Dia katakan, yang saya salut dengan Bapak, Bapak tidak membawa kepada doktrin Bapak,
Terus dia katakan begini sama saya tidak peduli itu. Yang saya tahu, Bapak punya kuasa Tuhan. Amin. Ketika kau punya sesuatu yang luar biasa, yang bisa engkau demonstrasikan, maka orang tidak tanya legalitas saudara lagi. Orang tidak tanya kau sekolah lulusan apa. Orang tidak tanya lagi kau dari suku apa. Orang tidak tanya lagi kau umur berapa. Orang tidak tanya lagi latar belakang orang tuamu dari mana dan seperti apa. Orang tidak tanya legalitas itu lagi. Orang tidak tanya apa-apa tentang dirimu. Orang hanya tahu bahwa ada Yesus dalam hidup. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, orang-orang Katolik banyak sekarang berdatangan minta doakan, orang Islam juga dan orang yang lain-lain. Ini karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Saya berdoa supaya semua saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam saudara. Apalagi situasi kondisi seperti ini, saudara. Situasi katanya kita dibatasi dengan ruang dan waktu disebabkan pandemik ini. Kalau betul-betul kita anak Tuhan, pasti Tuhan lindungi, pasti Tuhan jagai, dan Tuhan pasti berkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingatkan buat saudara semua ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau memang Anda mau ketemu saya, jangan memaksakan diri, dan saya yang menentukan waktunya. Ada jemaat juga beberapa hari yang lalu, Pak, besok saya bisa ketemu Bapak? Bisa. Saya bilang, tapi karena saya sibuk banyak pelayanan, ya setelah pulang baru saya jawab jamnya jam berapa. Ya, padahal sudah dibaca dia. Ya, saya jawab jam 5:30, jam 7:30. Saudara bisa datang, saudari bisa datang. Ternyata nggak datang, saudara. Haleluya. Artinya, saudara, kalau mau nggak datang, bilang nggak datang, supaya saya mengerjakan yang lain, supaya saya melayani yang lain. Ya, kalau saya yang salah, pasti dia sakit hati. Tapi kalau kalian yang salah, saya nggak sakit hati. Haleluya. Itulah hebatnya kalau kita punya Yesus. Kalau nggak punya Yesus nggak bisa. Lu kan bisa saja saya sakit hati. Baru dia datang tadi, enggak, aku pegang cuma kumbus, lempar dia jatuh. Dia bilang aku lega Pak, katanya. Haleluya. Anda jangan coba-coba memprediksi sesuatu. Dengarkan aja ini bahwa Tuhan kita dahsyat. Jangan nanti jangan-jangan si B si C, itu namanya Anda itu berpikir yang nggak baik. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, situasi sekarang memang kebanyakan orang berkata nggak baik. Coba kita baca di Alkitab, kurang lebih mungkin ayat-ayat ini cukup untuk membantu kita melewati hari-hari ini. Di dalam Markus pasal 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37. Sudah? Markus 4 ayat 37. 3, 2, 1. Lalu menambah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyambut masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini saudara, peristiwanya di mana murid Yesus dan Yesus di tengah danau, dan tiba-tiba datang angin topan yang begitu sangat kencang luar biasa, dan air itu masuk ke perahu mereka. Dalam satu kisah, orang Yahudi menceritakan bahwa murid-murid Tuhan itu berusaha untuk mengeluarkan air itu dengan cara-cara mereka, tetapi mereka tidak bisa menguasai air itu. Air itu tetap terus meluap dari danau itu dan masuk ke perahu itu. Saudara, topan sekarang juga sedang melanda Indonesia. Topan pandemik, topan ekonomi, topan PHK, topan moral, topan macam-macam. Anda tahu kemarin berita di Goa bahwa ada seorang ibu dan seorang bapak, suami istri, yang menyungkil mata anaknya karena mereka menuntut ilmu kegelapan
anaknya ini mau dipersembahkan sebagai persugihan dengan tanda kutip untuk mencari kekayaan. Anak yang pertama sudah meninggal, tetapi masyarakat kurang tahu kenapa. Tapi anak yang kedua, waktu mau dicungkil matanya dia teriak sehingga orang kampung datang. Ya, ternyata ketika ditangkap polisi ditanyain, ya kurang lebih semua karena ekonomi, dan anak ini dijadikan anak persembahan untuk mencari kekayaan karena mereka mempercayai ilmu kegelapan, ilmu hitam. Saudara, ini diakibatkan karena topan kemiskinan telah melanda negeri ini. Topan moral telah melanda negeri ini. Topan yang sangat dahsyat telah menyembur masuk ke dalam bangsa Indonesia ini, ke dalam masyarakat Indonesia, bahkan ke dalam gereja-gereja, sehingga gereja-gereja pun sekarang semuanya mengalami kegoncangan. Haleluya. Saudara, kalau saudara sekarang ada dalam goncangan topan yang dahsyat ini, ada satu cara Anda tetap bisa selamat, Anda tetap bisa tenang. Haleluya. Kita baca saudara ayat yang paling atasnya, ayat 35. Haleluya. Baca ayat 35. 3, 2, 1. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Tahukah Anda kenapa murid-murid Yesus bisa selamat dari amukan topan padahal mereka ada di tengah danau? Danau itu saudara bukan seperti danau yang kau pikirkan kecil. Danau itu menyambung dari satu wilayah ke satu wilayah. Danau itu sangat luas sekali saudara. Jadi kalau tenggelam di situ, ya mungkin bisa mereka tidak hidup lagi. Mungkin mereka bisa mati. Kenapa? Karena mereka dibawa ombak. Karena katanya ombaknya sangat besar, ya. Ya kalau sekarang Anda pergi ke sana, mungkin kalau nggak ada ombak ya danau itu biasa-biasa. Tapi kalau ombaknya lagi besar, sedangkan pernah kapal tenggelam di Danau Toba saja tidak terangkat, kalau saya nggak salah itu. Susah ngangkatnya apa sampai sekarang tidak terangkat sepertinya karena kedalaman yang luar biasa. Jadi danau itu saudara kelihatannya aja seperti itu ya di sana waktu saya ke sana karena lagi angin tenang. Kalau angin lagi begitu kencang, danau itu bisa saudara airnya bisa beberapa meter ya. Meloncat ke atas saudara. Nah, ini kuncinya. Satu kunci ini pertama. Ini yang pertama. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Jadi kenapa mereka selamat? Karena mereka pergi bukan mau mereka, tapi Yesus yang mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang. Haleluya. Karena itu Anda harus dengar-dengaran suara Tuhan. Di masa pandemik ini dengar-dengaran suara Tuhan. Saya seringkali saudara, ketika saya ingin dekat dengan orang tertentu, sepertinya Tuhan larang. Jangan. Oh, saya nggak mau dekat. Haleluya. Tapi kalau di gereja, saya percaya. Karena tempat ini sudah steril. Haleluya. Ketika Anda masuk gerbang, coronavirus mati semua. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan di dalam roh saya. Sekalipun banyak orang yang gak setuju, banyak pendeta yang mengkritik saya, tetapi nyatanya saya, istri, anak-anak saya sampai hari ini tetap sehat. Itu dibuktikan. Saya bisa sekarang ini khotbah, dan tidak pernah saya berhenti khotbah di hari Minggu, di Kamis malam tetap saya khotbah. Berarti kondisi saya lagi fit, lagi sehat. Kalau saya nggak sehat, saya nggak fit, pasti saya nggak bisa khotbah seperti ini. Karena itu saudara, di musim pandemi ini kalau Anda mau tetap selamat dan diberkati Tuhan, Anda harus tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Mereka murid Tuhan, walaupun mereka kurang percaya kadangkala, tetapi mereka tetap nurut sama Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka ikut bertolak ke seberang. Haleluya. Yang kedua, kita lihat di ayat 36. Apa kata Alkitab?
Kita buka ayat 36. Next. Haleluya. Ayat 36. Cepat. Haleluya. 3, 2, 1. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus atas kereta ke dalam perahu. Yesus masuk ke dalam perahu. Saudara, yang kedua, mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak. Kadang-kadang saudara, ketika Yesus berkata, ayo, come here, ikut aku, kita katakan, ntar dulu, aku mau ngurus ladangku, aku mau ngurus orang tuaku, aku mau ngurus istriku, anakku, dan seterusnya, aku mau ngurus teman-temanku, aku mau ngurus itu dan ini. Tapi mereka tidak peduli. Orang banyak itu bisa saja saudara, diantaranya itu orang-orang yang akrab sama mereka, tapi mereka tinggalkan karena mereka murid-murid Tuhan adalah latar belakangnya nelayan. Tentu yang ada di situ nelayan, nggak mungkin di situ petani, karena di situ adalah di danau itu memang nelayan semua. Waktu saya ke sana, di sana ada namanya ikan petrus, ya. Itu kecil-kecil ikannya, tapi enak, harganya juga cukup enak. Iya. Jadi saudara, karena memang di situ banyak ikan. Waktu itu, sekarang aja masih banyak, apalagi waktu itu ya, pasti banyak, lebih banyak lagi. Mereka tinggalkan semua. Mereka mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang selanjutnya di sini yang ketiga, mereka tetap ada di dalam perahu. Mereka tidak mau keluar dari perahu. Mereka di dalam perahu. Apa ini perahu? Saya mulai tanya-tanya, Tuhan, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kira-kira perahu ini? Perahu ini dalam pemahaman saya adalah gereja Tuhan. Ya, kalau Anda tetap bersatu di dalam gereja ini, Anda tidak saling gontok, tidak saling sikut, tidak saling tendang, maka gereja ini akan menarik otoritas Allah, akan menarik kuasa Tuhan. Kerajaan Tuhan nyata di tempat ini. Haleluya. Karena untuk memerintah tidak perlu orang banyak. Untuk memerintah yang diperlukan adalah kesehatian. Karena 2-3 orang sehati berdoa, meminta apapun juga, maka Bapamu di sorga pasti akan mengabulkannya. Jadi bukan karena banyaknya orang, tapi kesehatian kita yang Tuhan lihat. Amin. Apakah ada kesehatian itu di dalam pelayanan kita? Kalau ada kesehatian, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Ketika kau pulang ke rumah, kau bisa sehati sama istrimu, sama suamimu, sama anak-anakmu, doamu langsung didengar Tuhan, langsung sampai ke hadirat Tuhan, dan pasti dikabulkan Tuhan. Haleluya. Saudara, karena itu hari ini ingat baik, yang ketiga tetap ada di perahunya Tuhan. Haleluya. Ayat 38-nya kita baca. Lompat, 37-nya tadi kan sudah. 3, 2, 1. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekalipun murid-muridnya ini sering ngeyel, ya, sering kali mereka kadang-kadang ragu bimbang, tapi dalam situasi kondisi seperti ini, mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka, karena mereka tahu pasti kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, pasti perahu ini tenggelam. Satu orang ingat betul bahwa ada Yesus sedang tidur di buritan. Dia bangunkan Yesus. Haleluya. Dan dia berkata, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara, murid-muridnya berpikir, kalau Yesus nggak bangun, Yesus nggak memberhentikan angin ini, nggak memberhentikan danau ini, maka kami pasti akan binasa. Saudara, di satu sisi seharusnya mereka tetap tenang saja. Kenapa? Karena Yesus nggak mungkin tenggelam. Tetapi di sisi lain, nilai positifnya, mereka membangunkan Yesus karena mereka percaya Yesus bisa menyelesaikan ini semua. Haleluya. Haleluya.
Kadang-kadang di dalam hidup kita ada negatif, ada positif. Tetapi kita harus berani mengambil keputusan untuk mengikuti pikiran yang positif. Amin. Sehingga kita akan mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif. Besok begitu, besok begini, besok begitu. Tapi akhirnya keputusan kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa, yang sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara, mengandalkan Tuhan ini bukan sekedar berdoa. Mengandalkan Tuhan bukan sekedar berpuasa. Mengandalkan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Amen. Dan setelah itu kita berdoa, setelah itu kita berpuasa, setelah itu kita taat, kita setia kepada Tuhan. Maka disitulah ada nilai hidup kita. Disitulah Tuhan tertarik kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan campur tangan. Haleluya. Pasti Tuhan akan membela kita. Haleluya. 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 Saudara, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, murid-murid Yesus pun sering berpikir negatif. Tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa. Seolah-olah Yesus dan mereka akan binasa, tenggelam karena ombak air yang begitu besar. Tetapi Yesus tetap dia melakukan sesuatu untuk membela murid-muridnya supaya tidak ditelan oleh danau itu. Puji Tuhan. Di ayat 39 kita lihat. Haleluya. Ayat 39. 3, 2, 1. Ia membangun angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi. Haleluya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka yang kelima, Tuhan akan bangun, Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bertindak. Tuhan berkata, menghadik angin itu, dia berkata apa kepada danau itu? Diam. Danau pun diam. Haleluya. Tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali Tuhan ngomong, dia nggak setengah-setengah. Di sini bukan teduh, tapi teduh sekali. Teduh sekali itu artinya, saudara, itu tidak ada ombak sedikit pun. Jadi kalau teduh sekali itu seperti kelihatan dia tidak ada air. Karena teduh, jadi seperti ubin ini datar. Ya, nah kalau masih ada gelombang dikit itu nggak teduh sekali. Ini teduh sekali. Jadi topan yang sekarang mungkin melanda Indonesia, topan yang sekarang sedang mengamuk dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pergaulanmu, dalam hubunganmu terhadap saudaramu. Jangan pernah putus asa. Amin. Tetap percaya dan percayakan kepada Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan yang bertindak. Haleluya. Dia akan berkata, teduh. Dia akan berkata, tenang. Diam. Maka teduhlah dia. Tenang. Maka tenanglah semua. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Dia akan diamkan semua persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada. Dia akan tenangkan semua orang-orang yang coba-coba ingin mengganggu kita, ke situasi kondisi yang tidak baik. Dia akan tenangkan semua. Semua pasti tunduk sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak menganggap ini benda hidup, ini benda mati. Tuhan menganggap semua hidup. Haleluya. Tetapi hanya manusia yang dipertanggungjawabkan untuk mempertanggungjawabkan akan kehidupannya. Amin. Tapi di mata Tuhan semua benda hidup. Karena batu-batu pun Tuhan bisa ajak ngomong, batu jalan, batu akan jalan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkata, kursi kemari, kursi pasti jalan. Kok nggak jalan, Pak? Karena yang ngomong saya. Kalau Tuhan yang ngomong pasti jalan. Kalau
Tuhan nggak mampu memerintahkan kursi, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan hanya bisa memerintahkan Pak Tanjung, dia bukan Tuhan. Tuhan mampu memerintahkan kursi. Haleluya. Haleluya. Karena itu Anda tidak perlu takut dengan apapun. Karena semua bisa diperintah Tuhan. Termasuk badai, termasuk angin topan, termasuk persoalan saudara. Kalau Tuhan bilang, diam, tenang. Haleluya. Saudara, orang-orang Cina, orang Tionghoa, dia percaya Hong Shui. Hong, haleluya. Hong itu adalah angin. Haleluya. Shui itu adalah air. Haleluya. Jadi ia pun bangun menghardik angin itu, Hong itu. Haleluya. Maka Hong itu diam. Dia berkata juga reda kepada Shui. Shui pun tenang. Haleluya. Jadi Yesus Tuhan atas Hong, Tuhan atas Shui. Karena itu saudara, jangan pernah engkau takut dengan apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan atas semuanya. Amin. Termasuk AC ini pun dia pasti taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang mati, AC-nya mati, walaupun listrik tetap hidup. Jadi Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Ayat yang selanjutnya kita baca bagian ke-6. Ayo. Ayat 40 baca. Haleluya. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah kebaikan Tuhan. Sekalipun murid-muridnya itu tidak percaya kepada dia, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, tolonglah aku. Pada waktu itu Tuhan menilai mereka bahwa mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tadinya mereka ragu, tadinya mereka bimbang, tapi akhirnya muncul. Siapa lagi yang kita andalkan selain Yesus? Ayo kita bangunkan dia. Yesus bangun. Yesus bilang apa? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berarti kan murid-muridnya selalu bimbang. Bimbang itu artinya tidak percaya. Ragu itu artinya tidak percaya. Pak, aku percaya tapi ragu. Itu namanya tidak percaya. Pak, aku percaya cuma ada bimbang-bimbang. Itu namanya tidak percaya. Orang percaya tidak ragu, tidak bimbang. Haleluya. Kalau ada orang berkata, Pak, aku sih percaya cuma ragu. Aku percaya Pak, tapi ada bimbang-bimbang. Itu artinya dia itu tidak percaya. Cuma pakai bahasa-bahasa supaya dia tidak dikatakan ateis. Dia bilanglah dia percaya tapi dia bimbang. Haleluya. Haleluya. Next. Apa yang terjadi selanjutnya? 3, 2, 1. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat bagian yang ke-6 tadi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Masih tempat tadi, haleluya. Bukan yang tadi 41 tadi. Haleluya. Saudara, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bayangkan. Jadi jangan kau pikir itu murid-murid Yesus itu orang-orang hebat. Jangan kau pikir murid-murid Yesus itu orang-orang yang imannya luar biasa. Tidak. Asal kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan kepada gunung ini pindah, maka gunung pun pindah. Haleluya. Tapi kalau imanmu segede gunung, namun kau tidak gunakan sama sekali, sama kau orang tidak beriman. Tapi sekalipun imanmu sebesar biji sawi, tapi kau gunakan terus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, maka terjadilah. Walaupun imanmu sebesar gunung, tapi nggak kau gunakan, maka kau sama dengan orang yang tidak percaya. Jadi tidak perlu iman sebesar gunung, cukup iman sebesar biji sawi. Engkau pindahkan gunung. Tapi kalau kau punya iman sebesar gunung, kau bukan hanya bisa pindahkan gunung, kau bisa ciptakan gunung. Lebih sulit menciptakan gunung daripada memindahkan gunung. Karena sampai hari ini teknologi canggih pun tidak bisa menciptakan gunung. Mereka hanya bisa membongkar gunung.
Haleluya. Dengan bahan-bahan peledak. Tapi mereka gak bisa simsalabim jadi gunung. Tapi kalau kau punya iman sebesar gunung, kau bisa ciptakan gunung. Haleluya. Haleluya. Kau gak perlu memikirkan apa yang kusampaikan ini. Kau cukup katakan amin. Iya, aku percaya. Itu sudah cukup. Itu sudah selesai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ragu, bimbang, karena mereka hanya percaya kepada Tuhan tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kami saudara sekeluarga, kami benar-benar hanya mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sudah berapa hari ini saya doa puasa terus. Tadi saya juga doa puasa, anak saya saja doa puasa, ternyata yang lain KO, tinggal Joshua yang selesai dia sampai jam 5 lebih. Ya, kami doa puasa, selalu doa puasa. Kenapa? Karena kami bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Karena kami tahu ketika kami doa puasa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti ambil alih seluruh hidup kami. Haleluya. Kami pasti dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Karena itu semua saudara yang hadir pada hari ini, Anda harus benar-benar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Taat totalitas, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan di bibir tapi di hati. Kalau di bibir belum tentu di hati. Kalau di hati pasti keluar dari bibir. Jangan kita bibir doer saja, tapi hati nggak doer. Hati doer, bibir doer, sehingga klop apa yang di hati keluar dari mulut. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah engkau takut dengan situasi kondisi apapun. Dan jangan pernah engkau berkata bahwa engkau kalah. Jangan pernah engkau berkata, aku siap mundur. Jangan engkau pernah berkata, tidak mungkin bisa. Tapi engkau tetap percaya bahwa Tuhan berikan kepadamu yang terbaik. Amin. Haleluya. 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 Sehingga engkau mampu mengucap syukur karena engkau yakin betul bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Haleluya. Karena Alkitab berkata, hendaklah kamu tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau engkau tidak tenang, engkau nggak mungkin bisa berdoa. Tapi kalau hatimu tenang, pikiranmu tenang, engkau bisa berdoa. Engkau bisa merasakan Tuhan. Karena nggak banyak riak-riak di hatimu, nggak banyak riak-riak di otakmu. Engkau hanya mengosongkan hatimu untuk Tuhan yang bicara. Engkau mengosongkan pikiranmu untuk Tuhan berbicara dalam hidupmu. Sehingga engkau tahu betul Tuhan mau kemana. Engkau tahu betul arahnya hidupmu ini kemana. Karena bukan engkau yang mengarahkan hidupmu, tapi Tuhan yang membawa engkau. Haleluya. Biarlah engkau tetap di perahu Tuhan. Dan walaupun gelombang datang, asal kau di perahu Tuhan, kau pasti selamat. Amin. Tapi walaupun air tenang, tapi kau di perahu setan pasti tenggelam. Karena tidak semua angin topan itu membahayakan. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi itu yang membahayakan. Ada monyet, dia pegang itu pohon, angin kencang, nggak bisa jatuh monyet itu. Angin sepoi-sepoi, dia ngantuk langsung jatuh. Haleluya. Jangan kita takut menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang begitu sangat ganas seperti topan tadi. Justru itulah yang membuat kita menjadi strong. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Itu yang membuat kita jadi orang-orang yang berkualitas. Kita tidak akan tahu siapa diri kita kalau cobaan dan ujian itu tidak datang. Tapi ketika cobaan ujian itu datang, kita baru tahu siapa diri kita. Ada seorang ibu, dia bicara dengan saya bagaimana suaminya memperlakukan dia, bahkan selingkuh, macam-macam banyak hal yang dia buat. Tapi dia berkata, aku tetap mengasihi suamiku, Pak. Ini artinya orang yang berkualitas. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya suami juga harusnya berkualitas. Saudara, mungkin ada yang berpikir, Bapak membela orang-orang jahat. Bukan. Orang jahat kita tidak bela, tapi orang baik akan kita bangun semakin baik.
Anda paham maksud saya? Haleluya. Haleluya. Jangan kita menghujat orang jahat dan menghancurkan orang baik, tapi biarkanlah orang jahat itu diampuni oleh orang baik supaya orang baik makin terbangun hidupnya. Jangan bilang, oh iya itu nakal suamimu, itu suamimu kurang ajar, udah cerai aja, udah hancurin aja. Itulah namanya merusak pribadi orang. Harusnya kau berkata, hebat kau ibu, engkau orang kuat, engkau orang hebat. Haleluya. Saya tahu banyak di sini yang nggak bisa terima apa yang saya katakan. Tapi mau terima nggak terima saudara, itulah kebenaran. Karena kebenaran tidak akan bisa digagalkan oleh ketidakterimaan dua orang, sekelompok orang, bahkan seluruh bumi ini. Satu iota ayat tidak bisa digagalkan oleh kebangkangan, oleh ketidakpercayaan seluruh bumi ini. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, taat itu kunci. Di bagian yang ke-6 ini, taat itu kunci. Anda tidak boleh tidak taat. Kalau Anda setengah taat artinya tidak taat. Anda 90% taat artinya tidak taat. Anda harus taat sepenuhnya. Baru Anda menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya. Ya, selanjutnya sudah habis mungkin. Coba. Haleluya. Haleluya. Ya, ini terakhir ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau hanya satu saja, ketaatan kita. Haleluya. Anda harus taat. Datang kepada Tuhan tidak boleh tidak taat. Ketika Anda sampai di rumah Tuhan, tidak boleh banyak omong. Sekalipun ibadah belum berjalan, sekalipun belum turun pendeta, Anda tidak boleh banyak omong. Kalau Anda mau melihat Tuhan bekerja atas hidupmu, Anda berdoa. Kami di Surabaya waktu sekolah kitab diajari, setiap kali kami sudah duduk di bangku dan kami doa dan jemaat semua ikut, padahal ibadah belum dimulai, nggak ada yang ngomong-ngomong, malah sujud kami, sujud. Udah gitu pakaiannya putih-putih, sujud lagi, apa nggak jorok sini. Kami diajar untuk taat. Haleluya. Zaman sekarang enggak. Dia sudah datang di gereja, mulutnya nggak ngomong, tangannya geratil. Sekarang yang paling jahat bukan mulut, jari-jari ini jahat sekali. Ini bahaya. Sekali tak tuk tik tik 4 huruf, bahaya. Bisa kena undang-undang ITE, bisa kena undang-undang penistaan, macam-macam lah segalanya semuanya. Makanya sekarang bukan hanya hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan jari-jari tanganmu ini. Jangan sembarangan ketik. Kalau sudah masuk nggak bisa kau ambil lagi. Kalau sempat dia baca kau nggak bisa. Kalau belum dia baca kau bisa langsung hapus. Orang yang sering ngapus-ngapus pesan itu orang yang sembarangan ngomong. Iya. Kalau di grup itu sebentar-bentar hapus, itu orang sembarangan ngomong aja. Jadi dia nggak mikir dulu, yang penting dia potok tok 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 tok. Setelah itu baru dia mikir, hapus. Puji Tuhan belum dibaca. Iya, puji Tuhan belum dibaca. Alhamdulillah lah, belum dibaca saudara. Waduh, saudara. Karena itu saudara hati-hati. Kalau udah di gereja, jangan lagi. HP semua mati. Haleluya. 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 Jangan kau pikir ya, hanya kau aja yang punya HP. Semua kita ini punya. Jadi tolong jangan ada yang sok-sokan. Semua HP mati. Stop. Hening di hadapan Tuhan. Nggak boleh. Tak, 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 tak. Yang boleh hanya mulut. Amin. Yes. Oke. Amin. Ya. Betul. Amin. Ya. Oke. Itu dia. Haleluya. 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 Ini disuruh baca firman, kau kirim SMS. Disuruh baca firman, kau kirim WA, order entah kemana. Haleluya. Saut-sautan lagi. Bagaimana perasaan Tuhan? Apakah Anda bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan?
Kalau Anda belum bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan, maka sampai kapanpun kau nggak bisa merasakan Tuhan. Tapi kalau kau bisa merasakan perasaan Tuhan, kau akan tetap bisa menikmati Dia. Oh, nggak enak sama Tuhan begini. Oh, sama Tuhan nggak enak begini. Kalau begini, nggak enak sama Tuhan begini. Pasti kau bisa menghormati Dia. Makanya jaga perasaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sedangkan perasaan gembala saja harus kau jaga, perasaan istri, perasaan anak, perasaan siapapun kau harus jaga, apalagi perasaan Tuhan. Oh, Pak Pendeta, apakah Tuhan bisa merasakan? Loh, pasti bisa. Kau aja merasakan, apalagi Dia. Sedangkan kau segambar serupa dengan Dia. Kau aja digambar Dia. Kau aja jadi serupa karena Dia yang buat. Apalagi Dia. Dia bisa merasakan. Haleluya. 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 Kalau Tuhan tidak punya kuasa yang dahsyat, mungkin Dia udah menjadi orang menjadi pribadi yang akar kepahitan. Maaf, bukan orang, menjadi pribadi yang punya akar kepahitan. Karena ayat-ayat banyak di Alkitab, Tuhan sakit hati kepada bangsa Israel. Karena kedegilan mereka, karena mereka pembangkang, karena mereka suka melawan sama Tuhan. Tuhan sakit. Walaupun kita anaknya, tapi Tuhan bisa sakit, saudara. Saya aja sering kadang-kadang disakiti anak saya, tapi kita nggak bisa pukul, cuma kita bilang, udahlah, kalau aku nggak ada nanti baru kau rasa. Iya. Apakah Anda nggak bayangkan Tuhan bisa merasakan seperti itu? Tapi karena Anda anaknya, Anda tetap datang diterimanya. Itu bedanya. Haleluya. 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 Nah, mulai hari ini dan selanjutnya, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul-betul khusyuk sama Tuhan. Khusyuk di sini bukan berarti nggak boleh bergerak. Khusyuk di sini artinya kita betul-betul hati kita, pikiran kita fokus ke Dia. Oh Pak, walaupun saya WA fokus ke Dia. Oh, kecuali kau WA ke malaikat Gabriel, baru. Nah, nanti disampaikan ke Tuhan. Maaf, malaikat Gabriel tidak pegang HP. Sorry. Haleluya. Kau nggak boleh mau WA malaikat Gabriel. Itu namanya penghinaan. Dia nggak butuh HP. Dia tahu semuanya. Ngapain dia pakai HP? Karena itu saudara, hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amen. Tadi kita sudah dengar kesaksian. Mari setiap pagi kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebenarnya kunci hidup ini sederhana. Kunci kita ikut Tuhan sederhana. Mari kita hidup intim dengan Tuhan, taat sama Tuhan. Jangan aneh-aneh aja, ikuti aja mau Tuhan. Hidupmu pasti diberkati. Apa yang di tanganmu yang dikit bisa jadi banyak. Apa yang kau buat pasti berhasil. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Orang datang ke dukun aja saudara bisa ditolong. Orang datang ke setan aja kadang-kadang ditolong. Walaupun memang nanti di belakangnya ada efek dampak yang negatif. Apalagi datang ke Tuhan. Seringkali orang bilang, wah, setan juga bisa nyembuhkan. Saya bilang lagi, setan aja bisa, kenapa lu gak bisa? Iya, kadang-kadang banyak orang iri, saudara. Kalau kita mulai dipakai Tuhan, orang iri. Setan bisa nyembuhkan lah. Iya betul, setan bisa nyembuhkan. Sedangkan setan bisa, kenapa kau gak bisa? Gue bilang, harusnya kau lebih bisa. Betul gak? Iya. Kalau dukun bisa, kita harus bisa. Kalau dukun aja bisa berbuat keajaiban, harusnya kita bisa. Karena sudah banyak dukun-dukun saya datangi, dia bilang, tolong Pak, jangan ganggu saya. Iya. Lah kalau nggak percaya, kalau kau bisa hubungi Sherry, tanyanya. Banyak dukun kami datangi, saudara. Tadi puji Tuhan, Ibu Gembala kan telepon-telepon sama Mama Matthew. Sudah banyak kami datangi, saudara. Dukun-dukun, tanya dia kalau kau nggak percaya. Pasti bilang, Pak, tolong jangan ganggu. Kan Bapak katanya ajaran Bapak, ajaran Yesus, ajaran kasih. Jangan ganggu saya. Haleluya. Karena itu saudara, dukun aja takut kok sama kita kok, kalau kita punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kenapa lu mau ke dukun? Ya. Oh Pak, ini nyinggung saya? Enggak, ini semua orang yang lihat nanti. Kalau ada 2.000 ya 2.000 orang, 3.000 orang. Lu kenapa ke dukun? Iya kan? Datang ke Yesus. Haleluya. Lu pasti disembuhin. Amin. Haleluya.
Pak, nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Nggak apa-apa, datang terus ke Tuhan. Siapa tahu kalau kau sembuh jadi melawan. Iya, siapa tahu kalau kau sembuh jadi melawan Tuhan. Karena kau sakit aja kau setia sama Tuhan, nggak apa-apa. Daripada kita sembuh masuk neraka, mendingan sakit tapi melayani Tuhan. Oh Pak, mendingan sehat. Iya, kalau sehat kita melayani taat, itu mendingan lebih baik. Itu memang. Haleluya. Iya. Ada yang bilang, Pak, katanya saya ini sudah kaya masuk surga. Puji Tuhan, kaya masuk surga. Tapi daripada kaya masuk neraka, mendingan miskin masuk surga. Ada buktinya. Siapa? Lazarus. Haleluya. Miskin dia, tapi masuk surga. Tapi orang kaya yang poya-poya itu, udah pandemi pula, rame-rame pula lagi di situ. Habislah ditutup sama Anies Baswedan. Udah pandemi, ngapain pula di situ, di bar-bar begitu, di diskotik gitu, di kafe-kafe begitu. Giliran di gereja corona, giliran di situ nggak corona. Aduh, haleluya, haleluya. Aku dukung itu yang begitu-gitu, tutup aja lah, puyeng kepala kayak gitu. Haleluya. Makanya saudara di luar hati-hati, jangan macam-macam. Haleluya. Kalau di gereja saudara boleh ya ngomong sesukanya, teriak-teriak menyembah Tuhan. Tapi di luar sana jangan sembarangan. Tetap jaga jarak. Cuci tangan. Haleluya. Haleluya. Pakai masker. Haleluya. Iya, karena banyak orang salah paham dengan saya. Pikirnya saya ini nggak percaya ada corona. Pikirnya saya ini adalah penentang pemerintah. Pikirnya bukan. Karena terlalu yakin saya kalau di gereja itu saya pasti dibela Tuhan. Amen. Itu aja. Masa itu pun mau dirusak dalam diriku. Haleluya. Hanya itunya yang kupunya. Kenapa itu pun diganggu gugat? Haleluya. Saudara karena nggak lihat komen-komen, saudara nggak tahu siapa-siapa yang SMS WA saya, telepon saya. Iya, mereka berkata, wah, jadi Bapak nggak percaya ada corona? Saudara, saya percaya Yesus, saya nggak percaya corona. Haleluya. Ada corona, tapi saya nggak mau percaya. Saya mau percayanya sama Yesus. Ngapain saya percaya sama corona? Haleluya. Semakin saya percaya dia, semakin GR. Iya, semakin saya percaya dia GR dia. Cobalah kau, kalau percayain orang itu kan GR. Corona pun gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai alamatmu ditahui oleh si corona. Namamu jangan sampai dikenal dia. Sekarang HAC itu udah dibobol. Apa namanya? HAC ya? Iya, udah dibobol 1.300. Data presiden pun sampai dapat. Bayangkan. Nah, makanya hati-hati sama corona. Jangan sampai datamu ditahui corona. Walaupun kau divaksin, dia datang. Haleluya. Iya, makanya sering orang, Pak Pendeta, kemarin tuh saya ngelayani Wakasat Lantas tuh. Pak Pendeta udah vaksin. Guna vaksin untuk apa? Ya biar kita kebal tubuh. Ya udah, saya kan sehat nih. Buktinya nggak kena. Waduh, udah nggak usah ngomong nggak ada. Saudara. Tapi sekarang saya bilang sama Daniel gimana ya? Masuk mall nggak boleh, ini ngeri loh kita ini. Udah makin ngeri. Iya, makin ngeri kita. Sepertinya udah makin dipaksa. Iya, dipaksa. Nanti bukan vaksin lagi, nggak tahu entah apa lagi. Nanti banyak lagi. Vaksin sini, vaksin sini, vaksin sini. Betul, banyak semua. Ini sekarang udah 3. Vaksin yang ketiga. Vaksin pertama naik pesawat, kemarin saya dapat berita harus PCR. Vaksin kedua boleh antigen. Vaksin ketiga nggak tahu saya, mungkin nggak pakai antigen lagi, nggak pakai PCR lagi, mungkin nggak tahu lah. Nah, tapi ini ada lagi, namanya Corona MU. Nah, ngeri lagi MU. Untung nggak ada I-nya, cuma MU. Nah, kalau ada I-nya bisa ngamuk itu MUI sama WHO. Mungkin WHO ini tahu juga di Indonesia ada MUI, makanya MU doang dibuat dia. Tambah I bahaya, marah itu. Saya dukung itu MUI, jangan main-main MUI dibuat corona. Iya, haleluya. Saudara, ngeri sekarang ya. Aneh-aneh aja namanya. Kenapa sih namanya digonta-ganti? Aku pun bingung ya. Iya, apakah
Waktu corona itu ada, terus ada nama di corona itu, iya kan? Seperti Delta, MU, Kappa, apa ada bacaan? Itu kan kesepakatan mereka membuat nama itu, betul nggak? Iya. Makanya saudara, sekarang kemanapun saudara pergi sudah diketahui. Jadi hati-hati, ya. Makanya tadi saya ngomong sama ada teman saya, orang Chinese Tionghoa. Saya lagi lari, terus dia bilang, saya sudah divaksin 3 kali pak. Nah, oh iya bapak? Enggak, saya bilang, woi, nggak boleh bapak ke mall, nggak boleh ke sini. Iya, tapi bapak kemana-mana pak, bapak udah dipantau, udah ketahuan. Itu waktu bapak masuk ke mall, itu siapa-siapa yang di mall ketahuan. Oh ya gitu pak. Kalau ke mall sih nggak masalah pak. Kalau bawa cewek saya ketahuan pak. Ketahuan juga. Aduh, nyesal dia. Karena dia suka bawa cewek, nyesal dia. Maka yang sering main-main cewek di luar sana, jangan kau divaksin, ketahuan. Saudara, bapak ibu sekalian, itulah sebabnya saudara, kita hari ini nggak ada jalan lain, kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat di sini hampir semua sih sudah divaksin. Itu saudara, urusan saudara sama hidup saudara. Saya tidak larang. Haleluya. Karena kalau tubuhnya lemah harus. Tapi kalau tubuhnya kuat kayak saya ya udah. Tapi nanti kalau harus dipaksa nggak tahu lagi ceritanya. Karena itu kita taat sama Tuhan. Tuhan akan bela kita. Oh pak, mau divaksin nanti? Kalau vaksin merah putih sudah keluar, saya mau. Karena saya cinta Indonesia. Cinta produk-produk Indonesia. Cinta vaksin Indonesia. Saya tolak vaksin luar negeri. Saya terima Indonesia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, taat sama Tuhan, hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan, hidupmu akan diberkati. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidup kami ada dalam tangan Tuhan Yesus yang memelihara kami, yang mengendalikan hidup kami. Di dalam Tuhan kami dijaga, kami dipelihara. Bersama Yesus kami pasti menang. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, angkat hatimu, angkat dua belah tanganmu, hadapkan kepada Kristus. Di akhir pesta anak domba Allah ini, sebagai duta Kristus saya berdoa, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Mulai hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan Allahmu, dialah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah perkasa, penasihat ajaib. Mulai hari ini selama-lamanya engkau dalam kendali Yesus. Amin. Hidupmu akan diberkati Yesus. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya penolong. Amin. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Dialah Allahmu, dialah Bapamu yang kekal. Haleluya. Dialah Raja damai, dialah Allah yang perkasa. Haleluya. Pandanglah kepada Yesus. Lihatlah kepada Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab malam ini Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Mulai hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya, berkat dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus akan terus melimpah atas hidupmu. Amen. Di rumah, di luar rumah, di mobil, di luar mobil, di motor, di jalan kaki, lari, di mana saja, berkat Tuhan akan mengalir atasmu. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dengan